adik-adik, apa kabar semuanya nih? Pasti luar biasa kan? Wina apa kabar? Hai Kak. Nah, luar biasa ya. Dini apa kabar? Hai Kak. Puji Tuhan, semuanya baik. Pasti adik-adik di rumah juga kabarnya luar biasa baiknya. Oke? Nah, kita mau mulai ibadah kita nih di minggu pertama bulan Oktober ini. Dan adik-adik di rumah harus semakin semangat lagi ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Dan dipimpin oleh Kak Wina. Ya Kak, kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Ya Bapak, terima kasih sekarang kami memuji dan mengenalmu dengan baik. Berkatikan kami dari awal dengan ke akhir, supaya kami bisa memuji dan mengenalmu dengan baik. Yesus, ya amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri semua ya. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, mata Tuhan melihat. Semuanya ikutin gerakan anak-anak di depan ya. Katakan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya jika berdoa, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan pakai kami agar kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, gimana? Sukacita ya? Kalian sudah luar biasa tadi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau belajar lagi nih tentang kisah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa? Cluenya namanya depannya D, belakangnya L. Siapa yo? Ada yang tahu nggak? Ya, Daniel. Kita mau belajar keteladanan dari tokoh Daniel. Yuk kita sama-sama buka Alkitab. Kita mau baca dari Daniel pasal 1 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Daniel pasal 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Saya mau lanjutkan ayat ke-19 dan 20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, itu cuplikan sekilas. Jadi, pada waktu itu Daniel yang notabene adalah orang Israel dari kaum Yehuda dibuang ke Babel, adik-adik. Dia dibuang ke Babel, tapi dia terpilih dari sekian banyak orang muda untuk bekerja di istana Babel bersama dengan ketiga tokoh lainnya, yaitu yang biasa kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kita mau belajar hari ini tentang Daniel. Nah, adik-adik tahu nggak kira-kira Daniel itu siapa? Daniel adalah salah satu keturunan bangsawan, adik-adik. Kalau kita lihat di Alkitab dari cerita di Daniel pasal 1 ini. Nah, maka dari itu dia bisa terpilih untuk bekerja sebagai pegawai di istananya Babel. Nah, kemudian sebelum Daniel ini bisa bekerja sama raja yang pada saat itu memerintah adalah Raja Nebukadnezar, Daniel harus belajar dulu selama 3 tahun tentang bahasa dan tulisan Kasdim. Tidak hanya itu adik-adik, tapi Daniel juga diganti namanya. Daniel diubah namanya menjadi Belteshazzar. Nah, yang awalnya nama Daniel ini berarti Allah adalah hakim atau milik Allah menjadi Belteshazzar, yaitu milik Dewa Bel atau pemimpin Bel. Nah, kenapa nama Daniel ini diubah? Karena waktu itu Raja Babel atau Raja Nebukadnezar ini ingin menjauhkan Daniel dari Allah, adik-adik. Ingin menghapus identitas Daniel sebagai miliknya Tuhan. Tapi adik-adik, Daniel bisa tetap bertahan, dia bisa tetap menjadi orang muda yang hebat dan luar biasa, yang excellent. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa aja pencapaiannya Daniel ketika ia bekerja di Babel? Kita belajar sama-sama ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Daniel pasal 2 ayat yang ke-48. Kak Elsa bacakan ya. Daniel pasal 2 ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar
dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, ketika zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, Daniel bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Kemudian dia dianugerahi oleh Raja Nebukadnezar menjadi penguasa di seluruh wilayah Babel, adik-adik. Nah, walaupun dia ini bukan orang asli Babel, dia adalah orang buangan, tapi dia bisa jadi penguasa, adik-adik. Terus yang kedua, ketika masa pemerintahan anaknya Nebukadnezar atau namanya Raja Belshazzar, Daniel bisa menjadi orang nomor 3 di Babel. Kita baca dari Daniel pasal 5 ayat 29. Kayak saya bacakan ya. Daniel pasal 5 ayat 29. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Nah, pada zaman Raja Belshazzar ini, Daniel jadi bisa dikatakan seperti penasihat raja atau orang ketiga. Selain itu, tidak hanya zaman kekuasaannya Nebukadnezar aja, tidak hanya zaman kekuasaannya Raja Belshazzar aja, tapi juga sampai ke zaman pemerintahannya Raja Darius. Nah, di zaman pemerintahan Raja Darius ini ada cerita menarik, yaitu tentang Daniel dimasukkan ke gua singa. Kita baca ya, dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Wow, keren banget ya adik-adik. Selama 3 generasi raja, Daniel bisa menjadi orang penting di negeri Babel. Nah, itu bentuk bahwa Daniel itu adalah orang yang hebat, orang yang excellent. Tapi di balik itu semua kita harus belajar, kenapa sih kok Daniel bisa jadi orang yang excellent? Nah, yang pertama, Daniel tidak mau berkompromi dengan dosa, adik-adik. Sejak awal masa Daniel ini dibuang ke Babel, dia benar-benar mempertahankan hidupnya untuk tetap hidup kudus, tidak mau kompromi. Yang pertama, dia nggak mau makan dan minum makanan-makanan yang haram atau yang berhala, adik-adik. Dia maunya makan sayur, makan buah. Sini siapa yo yang nggak mau makan sayur dan buah? Nah, terus dia tidak mau berkompromi lagi, adik-adik. Dia tidak mau menyembah berhala, disuruh nyembah patung nggak mau, disuruh nyembah raja atau manusia atau dewa-dewa, dia nggak mau. Dia hanya mau menyembah Allah yang hidup, Allah Israel. Sama seperti ada lagunya yang kita tahu ya, yang tidak mau kompromi itu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukai hatimu. Nah, seperti itulah Daniel, dia tidak mau berkompromi. Yang kedua, sikap excellent-nya Daniel karena dia mau sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawabnya. Nah, sebagai wakil raja, sebagai pegawai pemerintahan, dia mau sungguh-sungguh adik-adik menjalankan tanggung jawabnya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya kita. Segala hal yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, Daniel ini setia sama Tuhan. Kalau kita baca ya adik-adik dari Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Kak Elsa mau bacakan. Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti
yang biasa dilakukannya. Nah, seperti yang biasa dilakukannya, berarti Daniel ini setiap hari dia rutin berdoa, memuji Tuhan, kemudian saat teduh. Nah, kita juga harus meniru teladan Daniel adik-adik. Saat ini mungkin di masa pandemi yang sulit ini, walaupun kita capek mungkin ya sekolah online, kerjakan tugas terus dari ibu guru, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh main, tapi kita harus tetap rajin beribadah sama Tuhan, rajin saat teduh, berdoa, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, itu tadi 3 sikap excellennya Daniel. Yang pertama, tidak mau kompromi dengan dosa. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, tetap setia sama Tuhan. Siapa yang mau seperti Daniel? Angkat tangannya. Wah, banyak ya, ternyata semuanya mau seperti Daniel. Oke, yuk sama-sama kita tutup firman kita hari ini. Kita mau berdoa sama Tuhan. Sikap berdoanya ya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu kepada kami di hari Minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami sudah bisa beribadah pada Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun Tuhan kami beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita dalam hati kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar dari keteladanan tokoh yang excellent Tuhan, yaitu Daniel Bapa. Di mana dia Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Daniel tidak mau berkompromi dengan dosa. Daniel sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawabnya, dan Daniel setia kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, agar kami bisa menjadi excellent seperti Daniel Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kedua orang tua kami, Tuhan memberkati keluarga kami. Biarlah minggu depan kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan, lindungilah kami, dan kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur buat hari Minggu yang indah ini. Haleluya, amin. Hai, nah setelah dengar firman Tuhan, kita nggak bikin prakarya hari ini tapi kita mau kuis, yeay. Oke, pertanyaan pertama. Nah, Kak Elsa mau tanya. Tadi Kak Elsa cerita kalau nama Daniel ini diganti menjadi nama seperti orang-orang di negeri Babel. Kira-kira siapa nama yang diberikan oleh Raja Babel untuk Daniel? Pertanyaan kedua. Pada zaman Raja siapa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa? Nggak boleh nyontek ya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 sikap excellent Daniel. Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab 3 pertanyaan hari ini, silahkan kirimkan jawaban kalian ke grup BMC Kids. Bagi 3 adik-adik yang bisa mengirimkan tercepat akan mendapatkan reward dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, nah ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk kita semua tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kalau ibadah kami hari Minggu ini sudah selesai Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami sangat bersukacita Tuhan, bergembira karena kami bisa beribadah kepada Tuhan. Bapa, biarlah sukacita Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kami, menjadi semangat untuk kami menjalani aktivitas kami selama seminggu ke depan. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami dan dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu hidup kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, teladan buat orang-orang di sekitar kami. Berkenanlah Tuhan untuk memakai kami dan mendidik kami senantiasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.